Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Alfat Podcast. Halo sahabat Alfat dimanapun berada. Ya, ketemu lagi dengan saya Mr. Brian. Kali ini Mr. Brian akan berbincang-bincang hangat asik dengan salah satu narasumber yang keren pastinya ya. Pokoknya sekali lagi orang yang datang di Alfat Podcast itu berarti orang keren. Oke, kali ini kita mau membahas gini. Dengar-dengar Alfat School Indonesia itu memiliki pembelajaran kesenian yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, sekarang kita mau bertanya nih, di mana bedanya? Terus apakah itu menyalahi aturan dari kedinasan atau enggak? Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Miss Indar. Assalamualaikum Miss Indar. Tadi lancar ya ke sini ya, Miss? Alhamdulillah lancar. Nggak macet ya? Enggak, alhamdulillah enggak macet. Oke, sahabat Alfat, Miss Indar ini kepala sekolah di SD Alfat BSD. Ya, ini Miss. Dengar-dengar memang pembelajaran seni di Alfat itu berbeda ya dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Iya, betul. Nah, di mana bedanya? Nah, gini Mr. Brian dan apa manggilnya? Sahabat Alfat Sahabat ya, Alfat. Sahabat Alfat. Memang kami boleh mengklaim bahwa pembelajaran seni di Alfat ini berbeda dengan sekolah-sekolah lain ya. Oke. Berbedanya dari apa? Karena kami mewadahi semua bakat dari siswa-siswa yang tentunya berbeda. Setiap anak berbeda gitu ya. Kan seni itu banyak macamnya gitu ya. Jadi diwadahi nih sama Alfat gitu ya. Nah, sejak tahun 2013 itu tim yang menyusun kurikulum ini sudah berembuk gitu ya, menyusun sedemikian rupa sehingga kurikulum itu dipakai sampai sekarang dan alhamdulillah masih berjalan dan mudah-mudahan sampai seterusnya seperti itu. Dari ya. 2013 itu. Dari ya? 2013 itu launchingnya waktu itu di Senayan waktu itu. Oh, ya. Nah ini Miss, apa yang membedakan dengan pembelajaran seni pada sekolah pada umumnya nah, gitu? Iya gitu ya. Jadi di Alfat itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 kalau SD ya TK, dari TK mereka sudah belajar seni. Dari TK sudah dikenalkan. Okay. Kemudian SD kelas 1 dan kelas 3 mereka belum penjurusan. Nah, yang khas di Alfat itu adalah penjurusan seninya. Penjurusan seninya itu yang mungkin kita bisa bilang berbeda dengan yang lainnya. Nanti di penjurusan itu kami mewadahi beberapa penjurusan seninya. Jadi ada performing art dan ada visual art. Itu yang berbeda Mr. Brian. Jadi kami mewadahi semua minat dan insya Allah bakat anak-anak akan muncul gitu ya dengan diwadahi di penjurusan seni ini. Oke, sebelum ke penjurusan seni yang tadi Miss Indar yakin hanya Alfat yang mempunyai itu? Kami boleh sampaikan iya, seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada tapi bisa jadi tidak selengkap Alfat atau mungkin ada tapi kurikulum tidak seperti Alfat. Dan mungkin bentuk evaluasinya juga berbeda tidak seperti Alfat seperti itu gitu. Jadi tentunya dong setelah mereka belajar penjurusan seni ini kan pelajaran ya walaupun disampaikan dengan menyenangkan, tentunya ada bentuk evaluasi gitu ya. Nah, bentuk evaluasinya ini seperti apa? Nah, mereka dengan adanya pementasan seperti itu gitu ya. Nah, tadi ada performing art dan visual art gitu. Apa tuh? Kalau performing art itu ada beberapa penjurusan seni. Ada biola, ada 7 ya, ada 7. Biola, kemudian gitar, ada teater, ada vokal, ada tari, ada apa lagi ya? Gamelan atau perkusi gitu ya. Itu juga ada, kemudian keyboard gitu. Nah, yang visualnya itu drawing and painting dan juga pop art. Oh, itu gurunya satu dong? Gurunya berbeda-beda. Setiap satu penjurusan itu berbeda. Jadi keyboard berbeda, vokal berbeda gitu ya. Dan menarik sekali Mr. Brian, anak-anak pada saat jam pelajarannya
kayak zaman kuliahan gitu loh. Oh, itu Jadi dia. masuk ke kelas masing-masing. Masuk kelas masing-masing ya. kan, penjurusannya masing-masing. Penjurusannya masing-masing. Jadi satu grade nih, 1 jam pelajaran. Misalnya mulai jam 9 gitu ya. Mereka akan masuk ke kelasnya masing-masing dengan gurunya masing-masing. Itu. Ya, itu uniknya. Sebenarnya itu uniknya. Karena kebanyakan sekolah kan malah justru banyak seni budaya, ya kan? Dia ada SBDP gitu nah, ya. Itu dia. Jadi guru seni musik bahkan dia bisa mengajar seni tari. Dia juga bisa mengajar seni rupa gitu, Miss. Ya, jadi itu kekhasannya di Alphard atau keunikan di Alphard itu seperti itu. Jadi kami merekrut guru-guru seni profesional gitu ya dari universitas-universitas terkenal di Indonesia. Kemudian mereka yang mengajar langsung sesuai dengan bidangnya. Jadi yang memang spesialisasinya di vokal ya dia akan mengajar di vokal. Yang di tari ya di tari gitu. Jadi sesuai. Banyak gitu dong guru seninya? Banyak. Ada 8 orang guru seni gitu ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gitu. Pokoknya menyenangkan deh. Nah, itu Miss, kan berbeda dengan sekolah pada umumnya. Ya. Kalau secara kedinasan bagaimana? Secara kedinasan sebenarnya nyambung ya. Jadi pendidikan seni ini kan sebenarnya media pengembangan kreativitas ya. Jadi terus memunculkan bakat-bakat seni dari siswa gitu. Jadi memang di kedinasan juga kalau dibuka di webnya atau di apa itu sebenarnya sangat support sekali kedinasan. Kementerian itu sangat support sekali dengan pendidikan seni gitu ya. Yang diajarkan di sekolahan seperti itu. Nah, kemudian juga jangan salah, pembelajaran seni ini juga berdampak ke pembentukan karakter siswa. Mereka harus disiplin, gitu kan ya? Kalau di seni itu nggak bisa tanpa bisa disiplin, gitu ya. Kemudian belajar menghargai, gitu ya. Terus tujuannya apa? Agar bisa mencapai multi kecerdasan. Jadi balance gitu, tidak hanya akademik saja yang dikejar, gitu ya. Ada hal lain nih yang bisa mengimbanginya. Non akademik, gitu. Non akademis juga harus. Gitu. Tidak pernah mendapat protes dari dinas? Tidak, alhamdulillah tidak. Selama ini dinas sangat support, apalagi kita kalau setiap ada performance selalu pementasan ya, selalu kita undang dari dinas dan mereka sangat senang sekali, sangat support sekali dan terkejut, oh ada ya yang seperti ini gitu. Apalagi ketika sudah dijelaskan gitu ya sistem di Alphard itu seperti apa. Mereka sangat tertarik sekali. Sangat tertarik gitu, ya? Sangat tertarik sekali. Gitu. Mungkin bisa juga dipakai oleh sekolah lain gitu ya? Bisa jadi. Tapi nggak apa-apa kalau dipakai sekolah lain nih? Bisa saja, menurut saya sih bisa saja. Tapi mungkin isinya tidak akan sama. Karena pionir-pionirnya ada di sini gitu. Kecuali pionirnya yang menjelaskan gitu ya. Jadi sejauh ini sih bisa saja mungkin ada yang sama. Saya lihat ada beberapa sekolah, tapi kekhasan Alphardnya tetap adanya di Alphard saja. Iya, itu yang bikin berbeda. Itu yang bikin berbeda. Nah, keuntungan buat murid apa, Miss, dengan menerapkan pembelajaran seperti itu yang dari Alphard? Sedangkan kebanyakan murid mungkin dia kan punya teman. Nah, teman aku belajar seninya begini, loh kok aku beda. Nah, itu apa? Apa yang menguntungkan untuk anak-anak itu selain mereka mengenal berbagai macam seni gitu ya. Jadi walaupun saya memilihnya keyboard misalnya gitu, tapi karena ada temannya yang belajar biola, akhirnya dia tahu, oh biola itu cara mainnya seperti ini. Walaupun dia sebenarnya tidak berminat gitu ya. Kemudian yang teater karena temannya suka bercerita gitu, jadi menambah wawasan. Pertama. Yang kedua juga itu tadi karakter gitu ya. Jadi keuntungan untuk anak-anak itu mereka secara tidak langsung belajar tentang pendidikan karakter gitu di seni itu. Bermain peran itu kan belajar tentang karakter ya. Kemudian pada saat pementasan mereka mengantri gitu ya. Mereka harus menghargai temannya ketika pementasan gitu, memberikan pujian, memberikan tepuk tangan seperti itu ya. Yang berikutnya juga keuntungan oleh siswa adalah mereka mengenal bakat seninya sendiri-sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi saat SD mereka masih uji coba, trial and error, masuk ke sini, oh nggak bakat nih, pindah gitu ya. Saya pindah nih ke gamelan, oh ternyata nggak bakat juga. Biasanya munculnya kelihatan nyatanya itu di kelas akhir, saat kelas 6 atau pada saat mereka melanjutkan ke SMP Alphard, gitu. Nah itu baru kelihatan tuh, oh ternyata bakatnya aku di sini, gitu. Seperti itu, Mr. Brian. Boleh pindah berarti, Miss? Boleh pindah. Jadi memang ada aturannya. Ada aturannya di info pertama itu ada aturannya.
sebulan mereka boleh Trial dulu itu trial tadi. dulu gitu ya. Tapi itu pun uniknya di Alphard itu guru seninya ini boleh memberikan masukan gitu. Oke. Jadi misalnya nih menurut guru apa tuh namanya teater, nih boleh nggak ngasih saran gitu. Kayaknya kamu tuh bakat di teater, boleh deh masuk kelas gitu ya, kelas teater dulu seperti itu. Jadi guru pun berperan dalam memberikan masukan ke siswa. Cocoknya kemana? Seperti itu. Gitu. Oke, Miss. Iya. Tadi kan dari sisi siswa. Nah, sekarang saya pengen tahu dari sisi gurunya, Miss. Masalah rekrutmen. Berarti kan Alphard memiliki 8 guru 8 seni, guru seni yang berbeda-beda. Betul. Vokal, keyboard, iya, gamelan betul. gitu Semuanya kan. berbeda-beda. Itu gimana rekrutmennya kok bisa dapet aja? Ya, ya tentunya itu dari jaringan ya, jaringan. Jadi jaringan itu Oke. artinya biasanya dari pertemanan gitu ya, seperti itu gitu. Tapi cukup selektif sebenarnya memilih guru pengajar gitu ya, guru pengajar di Alphard karena pertama selain jiwanya harus jiwa pengajar gitu. Jadi bukan cuma sekedar seniman saja gitu ya, tapi harus punya jiwa pengajar karena yang dilatih ini adalah anak-anak. Jadi anak-anak yang sedang mencari bakatnya gitu ya. Berbeda misalnya ada nih guru tari di kita gitu ya. Kita selalu dapat guru tari itu yang memang pengajar di sanggar gitu kan gitu. Misalnya gitu ya, dia selain mengajar di kita, ngajar juga di sanggar. Tapi akan berbeda gitu, akan berbeda. Ketika di sanggar semuanya memang minatnya itu tari gitu ya. Tapi kalau di sekolahan kan berbeda. Mungkin dia memang trial and error karena terbawa oleh temannya atau orang tuanya yang bilang, "Mama dulu penari nih," gitu ya. "Kamu juga harus dicoba," gitu ya. Tapi setelah ini gurunya harus bisa membaca gitu ya. Ini memang bakatnya di ini memang betul ditari atau enggak gitu. Jadi si guru untuk yang pembelajaran di sekolahan Alphard sendiri itu memang rekrutmennya itu selain sebagai memang yang mengerti di bidangnya, juga memang harus bisa mengajarkan ke anak-anak gitu. Dan alhamdulillah itu Allah mudahkan Mr. Brian selalu dapat guru-guru yang the best. Top. Gitu. Alphard guru-gurunya begini. Gini. Saya jadi host, jadi belum jadi guru di sini. Tadi Miss Indar menyampaikan bahwa ada pendidikan karakter juga dalam pembelajaran seni ya, Miss. Contohnya tadi ada pementasan, Miss Indar menyebutkan. Nah, pementasan itu dilakukan setiap 3 bulan sekali kah, atau 6 bulan sekali kah, atau 1 tahun sekali, atau berapa kali? Jadi gini, penjurusan seni itu dimulainya startnya itu dari kelas 4. Jadi pada saat kelas 4, jadi nggak dari kelas 1. Kelas 4 mereka diarahkan gitu ya, disuruh memilih penjurusan seni. Nah, kemudian belajarnya itu startnya misalnya bulan Juli gitu ya. Bulan Juli itu kan kalau yang baru awam itu kan, atau yang baru pindah kelas 4-nya dulu misalnya keyboard, pindah ke biola. Nah, itu kan berarti kan adaptasi lagi itu ya, belajar dari nol lagi. Nah, itu mereka mereka belajar beberapa 1 atau 2 bulan. Setelah itu menjelang mid semester, mereka akan performance di depan teman-temannya. Gitu. Nah, itu sekaligus juga pengambilan nilai mid semester anak-anak. Nanti di akhir semester ada lagi. Kayak gitu lagi. Seperti itu lagi pengambilan nilai. Jadi anak-anak senang gitu ya, ditonton oleh teman-temannya. Nah, tapi setiap tahun itu ada pementasannya gitu. Jadi pementasan yang besarnya lah gitu ya. Setiap tahun. Setiap tahun gitu. Nah, itu biasanya kita di gedung gitu ya, atau di sekolah juga bisa saja diadakan di sekolah menggunakan panggung, lighting segala macam gitu. Kemudian mereka mempertunjukkan hasil belajar mereka dengan disaksikan oleh orang tua muridnya. Oh, gitu. Di gedung itu? Di gedung itu. Gitu. Oke. Jadi keren deh pokoknya. Hasil pembelajaran selama 1 tahun berarti Hasil pembelajaran selama 1 tahun. Jadi mungkin sahabat Alphard bisa melihat ya di YouTube-nya Alphard School Indonesia. Itu banyak sekali sepertinya upload dari beberapa pementasan. Nah, itu adalah hasil mereka belajar
penjurusan seni itu. Itu di akhir semester kan berarti ya, Miss? Di akhir semester, di akhir tahun ajaran. Di akhir tahun ajaran. Oh ya, sorry. Semester 2 ya berarti. Semester 2, iya betul. Berarti saya ngebayangin bahwa betapa kita harus prepare, mempersiapkan itu. Berarti di semester 2 mungkin lebih disibukkan dengan persiapan itu. Persiapan pementasan. Betul. Jadi kerjasama nih antara guru kelas gitu ya dan si seninya ini. Jadi si guru seninya ini mempersiapkan pementasannya, si guru kelas ya pendukungnya, kostumnya gitu ya. Terus jadwal latihan seperti itulah ya, itu untuk guru-guru kelasnya gitu. Jadi mereka bekerja sama, kemudian nanti si guru seninya mengajarkan untuk persiapan pementasannya. Nah, hebatnya lagi Mr. Brian, untuk yang teater gitu ya, gurunya itu meminta anak-anak untuk menulis skenario gitu. Ya, jadi mereka disuruh belajar menulis skenario gitu ya. Kemudian ada beberapa anak gitu, kemudian diajukan ke gurunya gitu ya. Kemudian dipresentasikan gitu ke gurunya dan di depan teman-temannya. Nanti kalau misalnya dipoles lah sedikit ya, namanya juga hasil karya anak SD gitu ya. Nanti bisa jadi skenario anak itu yang akan dipakai untuk pementasan. Yang dipakai untuk pementasan dari siswa gitu. Jadi rasa memilikinya, kepercayaan dirinya bisa tinggi untuk anak-anak. Ya, jadi emang benar-benar tadi Miss Indar menyampaikan bahwa pendalaman potensi dari anak. Nah, barusan Miss Indar cerita pun itu salah satu potensi yang dipunyai anak kan. Betul, salah satu potensi yang dikemas lalu dipentaskan. Betul sekali gitu. Jadi menarik pokoknya Mr. Brian. Saya yakin kalau sahabat Alfat melihat hasil pementasannya gitu ya, mungkin akan berpikir bahwa kadang-kadang orang lain nih ketika melihat itu suka begini, Mr. Brian nanya, itu pelatihnya ngambil dari luar ya gitu, artinya tuh profesional gitu ya, dipanggil misalnya dari luar. Saya sering ditanya seperti itu dan saya bilang bukan, itu dari guru-guru gitu, dari guru-gurunya sendiri gitu. Guru-gurunya sendiri ya, karena mereka nggak punya kayak gitu. Mungkin di beberapa sekolah pementasannya memang memanggil ahli gitu ya, khusus untuk mempersiapkan pementasan itu. Tapi kita tidak, semuanya produksi dalam sekolah, dalam negeri dalam negeri gitu ya, dinikmati oleh siswa, orang tua, guru, dan juga mungkin kedinasan juga kadang-kadang memang sering kita undang gitu ya, untuk ikut melihat gitu, itu menyaksikan sendiri pembelajarannya seperti apa. Gitu. Miss, pementasan 1 tahun sekali ya, Miss. Respon orang tua seperti apa? Alhamdulillah, respon orang tua sangat positif sekali. Mereka senang, antusias gitu ya. Dan biasanya mereka penasaran, deg-degan nih gitu. Dan uniknya nih anak-anak Alfat nih Mr. Brian selalu menunjukkan yang terbaik gitu ya. Ketika di depan panggung dengan latihan itu saya nggak tahu ya, selalu berbeda. Gitu, selalu berbeda. Jadi ada kayak aura keartisannya muncul. Gitu ya. Keartisannya muncul gitu ketika pada saat latihan, pada saat di panggung ketika latihan mungkin kita lihat, aduh ini kok kurang ini gitu ya. Tapi kita bilang, udahlah, namanya juga anak-anak, mereka udah maksimal. Tapi ketika di panggung luar biasa sekali, dan orang tua itu selalu, kalau setelah selesai pementasan, seminggu 2 minggu itu euforianya masih ada di orang tua. Wah gitu ya, di sosmed segala macam itu mereka masih yang terngiang-ngiang gitu ya, masih kebayang gitu, dan mereka membanggakan ke keluarganya juga gitu. Jadi ke keluarga ini ya, orang tuanya nanti akan kasih tahu ke kakeknya, mungkin ke bibinya, ke tantenya. Ini anak saya nih. Iya, gitu. Alhamdulillah begitu ya, Miss. Nah, itu sudah berjalan 2013. 2013 itu launchingnya. Tapi pembelajarannya mulai dari tahun ajaran 2014. Berarti kurang lebih sudah 6 tahun. 6 tahun, ya, betul. Iya. Nah, saya mau tanya, Miss, pasti kan ada kendala dalam proses pementasan itu, entah di dalam pembelajarannya, entah di persiapan pada saat latihan. Nah, gimana Miss Indar menghadapi situasi seperti itu? Kendala-kendala seperti itu ya. Seperti kendala pasti ada lah, pasti ada gitu. Kendala itu bisa dari anaknya,
gitu ya. Oke. Bisa dari gurunya, faktor gurunya, bisa juga dari sarana prasarananya gitu ya. Kan ada beberapa alat yang memang harus disiapkan gitu ya, baik oleh siswa maupun oleh sekolah gitu ya. Nah itu 3 faktor ini biasanya yang kadang-kadang suka muncul. Tapi sejauh ini memang karena koordinasi gitu ya, koordinasi antara sekolah, orang tua dan juga guru-gurunya bagus. Jadi sejauh ini kendala-kendala itu masih bisa ditolerir lah gitu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Yang penting ya komunikasi ketiga ini ya. Jadi orang tuanya juga mengkomunikasikan gitu, kemudian gurunya juga merespon, sekolah memfasilitasi seperti itu. Gitu. Nah, sarana prasarana nih, menarik nih Miss. Alfat ini kan memiliki tim IT sendiri. Betul. Otomatis tim IT itu akan terlibat dalam proses pementasan ini. Selengkap apa sih prasarana itu? Wah, untuk pementasan ini? Untuk pementasan luar biasa Mr. Brian. Jadi itu ya. Mudah-mudahan bukan kategori sombong ini ya. Mudah-mudahan kategori. Jadi ya Allah. Ini menceritakan realnya gitu ya. Mudah-mudahan untuk sahabat bisa menjadi motivasi gitu kan. Setelah tahu kondisinya gitu ya. Luar biasa support dari tim IT untuk mendukung kegiatan pembelajaran ini gitu ya. Seperti untuk pementasan itu mulai dari rekamannya, proses rekaman itu ya. Itu padahal di sekolah oleh tim IT kita, tapi berasa seperti di studio, gitu ya. Terus kemudian pada saat pementasannya, bumpernya keren, musiknya keren, gitu ya. Terus pokoknya semuanya difasilitasi sehingga itu benar-benar perpaduan yang bagus sekali, gitu. Pementasan anak tanpa ada lighting yang bagus gitu ya, tanpa ada back sound yang bagus, saya rasa juga kurang mendukung ya. Jadi ini include sepaket memang pembelajaran seninya memang top ya. Itu bumper, terus lighting, kemudian lighting kita memang sewa dari luar, tapi kan yang mengoperasikan yang operatornya dari kita, gitu ya. Terus musik-musik pengiringnya itu loh. Keren-keren banget gitu kan ya. Dari Alfat juga? Dari Alfat juga. Download enggak download? Wah, saya kurang tahu ya. Tapi ada, tapi enggak juga. Enggak selalu download. Ada juga yang memang guru seninya yang membuat ilustrasi musiknya gitu ya. Kemudian disetorkan ke IT gitu ya. IT nanti pokoknya keren deh. Kangen saya dengan pementasan nah itu lelah, dia Miss, tapi menyenangkan ya, tapi nah itu Miss itu kan dilakukan ketika sebelum pandemi. Betul. Nah kebetulan pandemi tahun ini kan pas banget nih semester 2 pementasan. Gimana Miss? Nah ini Mr. Brian sebenarnya pementasan harusnya tahun kemarin di bulan April harusnya memang ada gitu ya, harusnya ada, tapi kan kita keburu ada pandemi ya. Latihan anak-anak sudah dilakukan dari bulan Januari kan waktu itu ya, sudah dilakukan Januari tapi batal karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk melakukan pementasan gitu. Padahal semuanya sudah siap, kostum semuanya sudah siap, rekaman pun sudah dilakukan gitu ya. Jadi anak-anak sudah siap, kami sudah siap sekali. Tapi kondisi begini nggak jadi. Nah, kemudian di masa pandemi, mulai dari pembelajarannya gitu ya, pementasannya pastinya akan berubah gitu. Nah, rencananya nanti akan dibuat itu konser virtual, gitu ya. Nanti konser virtual saja, tapi mohon doanya ya Mr. Brian, mudah-mudahan kondisinya sudah membaik. Jadi akhir tahun ajaran ini mudah-mudahan tetap bisa dilakukan, gitu ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun kondisi tidak memungkinkan, kemungkinan besar kita akan melakukan konser virtual. Virtual sedang dipikirkan ya. Sedang dipikirkan. Ya sahabat Alfat ditunggu konser virtual dari Alfat. Keren. Ini nanti jadi thumbnail, jadi bumper. Penasaran nih, ngeklik link YouTube-nya gitu. Oke Miss, kembali ke laptop ya Miss. Nah tadi kalau secara kedinasan atau secara umumnya ini adalah SBDP mungkin ya? SBDP. Jadi gini Mr. Brian, SBDP beda lagi. Di Alfat gitu ya? Ada SBDP juga? Ada, SBDP tetap ada. Jadi SBDP itu materinya sesuai dengan kedinasan gitu ya, sesuai dengan. Jadi ada kegiatan macam-macam lah. Di SBDP itu kan mengenal semua jenis musik ya, maksudnya jenis seni gitu ya. Ada mengajarkan dasar-dasar tari, tapi kan SBDP ini dasar sekali ya.
pengenalan pola lantai itu kan di SBDP, tapi mereka tidak diajarkan untuk menarinya. Dan semua anak harus dapat atau wajib belajar SBDP. Mau dia nggak suka, nggak bakat di tari, mau dia nggak bakat di musik, mau dia itu kan tetap harus belajar, wajib sistemnya. Nah, tapi kalau penjurusan seni ini kan tidak seperti itu. Jadi itu satuan terpisah, Mr. Brian. SBDP beda sendiri, penjurusan seni beda sendiri. Oh, SBDP mungkin lebih ke teori ya? Lebih ke teori. Dan dasar ya, kalau saya bilang tuh semacam pengenalan dasar lah gitu ya. Pengenalan dasar. Ya, kayak garis, belajar garis gitu. Kalau di penjurusan seni mereka udah bikin lukisan kan gitu ya. Lukisan? Iya, udah membuat lukisan gitu kan ya, yang di visual art itu kan mereka sudah langsung ke praktek gitu. Tapi kalau itu belajar teorinya dulu, bikin garis, bikin lengkung gitu ya, kayak gitu-gitulah gitu. Itu anak-anak bisa kelas 4 SD suruh ngegambar bikin lukisan? Bisa. Jadi sudah diarahkan oleh gurunya. Jadi hasilnya jadi mereka pada saat belajar itu diarahkan, kan setiap tahun guru-guru ini membuat perencanaan pembelajaran, Mister. Gitu. Nah, di situ bisa kelihatan tahap-tahapnya gitu ya. Tahap-tahap untuk melukis itu seperti apa saja. Dikenalkan ke anak, tapi dibarengi dengan praktek. Gitu. Dibarengi dengan praktek gitu. Kan active learning nih. Harus langsung dipraktekkan, tidak selalu ke teori saja gitu. Oke, Miss Indar, terakhir mungkin sebelum kita closing, apa harapan Miss Indar atau penjurusan seni ini yang harus dievaluasi oleh Alphard supaya lebih baik ke depan? Yang harus dievaluasi oleh kita semuanya itu adalah SDM ya, SDM itu saya yakin, saya sangat tahu dan yakin kalau guru-gurunya keren gitu ya, guru-gurunya keren, tapi kadang-kadang kita masih perlu koordinasi nih, komunikasi gitu ya, mendiskusikan nih apa, nah itu sepertinya faktor waktu sih, Mr. Brian, kadang-kadang karena kan mengajar di 2 lokasi gitu ya, Alphard ini kan ada 2, ada di BSD, ada di Cirende, kadang-kadang waktunya nih, timingnya yang masih kadang-kadang agak kesulitan kita. Tapi dengan adanya virtual seperti ini, akhirnya nanti ke depannya mungkin walaupun kondisi sudah normal bisa kita lakukan saja, walaupun posisinya yang satu di Cirende, yang satu di BSD tidak masalah gitu ya. Kemudian juga yang perlu diperbaiki juga adalah ada beberapa sarana prasarana yang memang harus rutin dicek gitu ya, layak atau tidak gitu, karena kan yang menggunakan banyak. Dari SD sampai dengan SMP, gitu kan? Mungkin kalau di sini termasuk SMA, gitu ya. Seperti misalnya gamelan, gitu ya. Itu kan harus rutin tuh dicek, gitu ya. Ya itu tuh ada, tapi harus rutin dicek. Jadi bukan sekedar ada dimainkan saja, tapi sesuai nggak sih dengan kaidahnya gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu sarana dan prasarana juga. Kemudian mungkin nanti yang harus kita evaluasi juga adalah metode-metode pembelajarannya, gitu. Metode-metode pembelajarannya harus up to date dong kalau guru gitu ya. Gimana nih? Ada inovasi apa lagi nih, gitu ya. Nah itu sih yang masih perlu kita evaluasi seperti itu. Oke, Miss Indar, sahabat Alphard, sudah sangat jelas sekali penjelasan yang dipaparkan oleh Miss Indar. Jadi di Alphard ini bisa saya simpulkan, Alphard ini tidak hanya fokus ke akademisnya saja, tapi dia benar-benar prepare, benar-benar support sekali di bidang non akademisnya juga. Ya itu keren sekali. Oke, terima kasih Miss Indar sudah datang di Alphard Podcast. Jangan bosan besok diundang lagi. Oke, siap. Dengan tema yang berbeda. Bawa anak juga nggak apa-apa. Oh jangan. Rebutan mic nanti. Oh iya udah, nanti saya yang bawa anak ya. boleh. Belum punya anak. Oke, terima kasih sahabat Alphard. Tunggu di Alphard Podcast selanjutnya. Saya Mr. Brian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.